Kram-kram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum fi hadhihi al-lailah fi hadhihi al-munasabah al-adimah. Waffaqana wa iyyakum luduhuri hadhihi al-jalsah. Asallahu yaj'al sababan linailina barakatillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-mab'uts min asrafi qabilah wa akrami fasilah wa ala alihi al-asrafi sadah wa ashabihi al-a'immatil qadah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, habaibun al-fudala, komisioner al-kurama, para habaib, para tokoh masyarakat, para kiai, para gus-gus yang hadir bersama kita, wabil khusus Sayyidil Khal, paman kami Al-Habib Muhammad Ridha Ibn Al-Jad Abdullah bin Aqil Bafaqih, tallallahu amrahu fi ta'atillah fi siha wal afiyah. Samping beliau ada Habib Aqil bin Muhammad Bafaqih. Semoga para habaib yang hadir pada malam hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sebab-sebab beliau semua, kita semua tergerak untuk semakin mencintai Rasulullah, mencintai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan semoga dengan rasa cinta kita kepada mereka, para habaib, Allah kumpulkan kita bersama datuk mereka, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai-kiai, para gus-gus yang hadir malam hari ini, wabil khusus akhina Gus Mustafa Hasan, mohon maaf karena kami lama gak tinggal di Nguling. Yang kami kenal Gus Mustafa ini, ya, dulu juga sempat berjumpa waktu di Hadramut. Semoga semua antum semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberkahi dakwahnya insyaallah. Dan yang semua hadir insyaallah mendapatkan keberkahan Al-Quran. Yang hadir semuanya mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Yang hadir semuanya mendapatkan keberkahan orang-orang soleh insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mulai kita buka di malam Ramadan ini khatmul Quran keliling dari satu tempat ke satu tempat. Masya Allah, Pasuruan makmur dengan khatmul Quran. Kami ingat ketika guru kami Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf merintis ini khatmul Quran, yang hadir Masya Allah cuma sedikit waktu itu. Dimana khatmul Quran yang beliau rintis itu warisan dari ayahanda beliau, Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Beliau lanjutkan dakwah abahnya, dan sebaik-baiknya anak yang melanjutkan dakwah dan kebaikan yang dilakukan oleh abahnya. Kami ikut ketika itu, yang hadir gak banyak, sampai-sampai santrinya semua ikut makan di dalam waktu itu. Dan kami paling asik itu kalau ke daerah pesisir Mayangan, pasti makan piting, rajungan. Ini ingat ini Ustaz Halid. Ya, ini paling banyak makan rajungan. Ya, makan cumi, udang, dan makan-makan lainnya. Malah kami kebiasaan bawa kresek, bungkus bawa pulang gitu. Karena yang hadir gak banyak. Tapi bagaimana sekarang di Pasuruan, khatmul Quran di Pasuruan. Dan alhamdulillah murid-murid beliau di mana-mana mengajarkan itu khatmul Quran. Kami sendiri merintis di Tenggarong sebetulnya khatmul Quran. Pembukaan insya Allah dimulai malam minggu besok di Tenggarong. Tapi yang gak sebanyak ini, yang hadir cuma 50 mungkin. Doakan biar tambah ramai insya Allah. Biar tambah bumi ini Al-Quran insya Allah. Biar masyarakat semakin cinta kepada Al-Quran insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita tahu Al-Quran ini hadiah terbesar dari Allah kepada kita setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad kita tidak pernah bertemu dengan beliau, mungkin mimpi juga jarang. Semoga Allah izinkan kita semua bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Gak bisa ya Allah, mimpilah insyaallah.
Semoga Allah izinkan kita yang kotor ini, yang banyak dosa, bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan untuk bertemu Nabi Muhammad secara zahir tidak kita dapatkan. Itu hanya didapatkan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada hadiah yang lain yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Mukjizat yang abadi yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh guru-guru kita yang hadir sini, Quran ini sudah paket komplit. Semua urusan kehidupan kita ini jawabannya ada di Al-Quran. Kalau mau tanya permasalahan hidup kita, ada di dalam Quran. Kita aja yang nggak ngerti, karena kita nggak mau belajar, karena kita tak mau menelaahnya, membacanya. Al-Quran itu juga disebut oleh Allah di antara keistimewanya menjadi obat, terutama obat untuk hati kita. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan telah kami turunkan dari Al-Quran, min di sini bukan litab'id, bukan dari sebagian Al-Quran, tapi lil jenis, semua isi Al-Quran. Dari juz pertama, dari Alif Lam, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua yang diadalkan di dalam Al-Quran itu, nunazzilu minal Quran, kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifaa'un linnas, yang di dalamnya ada obat untuk manusia. Ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, syifa, obat dan rahmat untuk orang-orang beriman. Perhatikan ayat ini, Allah tidak mengatakan Al-Quran itu dawa, obat, tapi Allah sebut dengan syifa, penyembuh. Kenapa? Karena kalau dikatakan Quran itu dawa, obat itu cocok-cocokan kita, Pak. Ini diantara kita banyak yang sakit pusing, kadang-kadang ada lah sakit pusing lah, insya Allah sehat semua. Tapi obatnya beda-beda. Yang satu suka pakai Paramek, yang satu suka pakai Panadol, ada yang pakai Noralgin, ada yang pakai jamu, ada yang cuma kopi cukup. Kayak kami itu pusing minum kopi sembuh ya. Obat itu. Yang penting yakin sembuh insya Allah. Kalau dikatakan dawa, macam-macam, beda-beda, manfaatnya juga beda-beda. Ada yang cepat ngobatinya, ada yang tidak. Allah tidak mengatakan Al-Quran dawa, tapi syifa, penyembuh. Sehingga semua yang menyakiti diri kita, hati kita, disembuhkan oleh Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan telah kami turunkan apa yang ada di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir itu obat. Kita aja yang nggak mau berobat dengan Al-Quran. Padahal kalau kita lihat para sahabat, Nabi pun berobat dengan Al-Quran. Diceritakan waktu itu Nabi mengutus Sariyah. Sariyah ini perang yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Dalam sejarah kalau kita bicara tentang perang di zaman Nabi yang puluhan sampai 70-an perang yang Nabi hadir namanya Ghazwah Sariyah. Nabi gak ikut perang, tapi ngutus sahabat untuk berperang. Waktu itu ada rombongan Sariyah diutus Rasulullah cuma 30 orang, gak banyak, karena tujuannya hanya simpel waktu itu. Kebetulan ketika itu dipimpin, yang jadi komandannya Abu Sa'id Al-Hudri. Setelah mereka menyelesaikan tugas dari Nabi Muhammad SAW, arah pulang ke kota Madinah, mereka kehabisan bekal. Makanan habis, minuman gak ada. Walhamdulillah, biiznillah, mereka melihat ada kampung, dusun, kampung kecil, Hai min Hayil Arab. Dan biasanya orang Arab ini ahlul karam, orang yang suka dermawan memang. Ya, ini Gus Mustafa mungkin merasakan juga, kami juga merasakan. Kami pernah ziarah ke Toan, Pak. Pagi dikasih kambing, siang dikasih kambing, malam masih makan kambing, besok nyambung kambing lagi, nasinya nggak kelihatan. Ya semoga sehat terus insya Allah. Mereka kalau ada tamu sanggup motong kambing yang mereka miliki untuk memuliakan dari tamu. Mereka malu kalau tidak memuliakan tamu. Al-Karam indal Arab, kemurahan indal Arab ini dikenal dari zaman dahulu. Tapi kebetulan kampung itu mungkin masyarakatnya kikir semua. Kalau bahasa Tenggarong sekek, ajari sampai bahasa Tenggarong biar tahu. Medit kalau jawabannya ya. Minta tolong sana, minta tolong sini, nggak ada yang bantu. Minta air aja nggak dikasih.
Akhirnya sahabat-sahabat itu istirahat di luar kampung, bikin kemah di sana, istirahat di sana. Tidak taunya di malam itu kepala sukunya itu terkena entupan kalajengking. Berbisa, nyundut-nyundut itu sakit itu. Ya, dan berbahaya hal tersebut. Di kampung itu nggak ada yang bisa ngobati, nggak ada orang yang ahli untuk ngobati. Akhirnya masyarakat ngomong, coba kita tanya rombongan itu, mungkin diantara mereka ada yang paham ilmu pengobatan. Akhirnya didatangi ke kemahnya, tanya, mohon maaf, kepala suku kami terkena entupan atau gigitan daripada kalajengking. Ada yang bisa ngobati nggak? Ada yang ngerti tentang ilmu pengobatan nggak? Waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri karena beliau menjadi pemimpin disuruh menjawab, kalian tadi kami minta tolong, minta air aja nggak dikasih. Jangan kalian minta makan, minta air aja nggak dikasih. Sekarang kalian minta bantuan kami, apa balasannya? Bayar kalau mau tak bantu. Akhirnya mereka lihat, waktu itu golongan 30 orang. Akhirnya mereka janjikan, udah kalau memang sembuh, betul-betul sembuh, kalian obati, tak kasih untuk kalian hadiah 30 ekor kambing. Karena mereka waktu itu 30 orang. Akhirnya Abu Sa'id berangkat melihat orang yang kena tadi itu, datangi, dilihat memang kesakitan dia, sampai bengkak kakinya. Akhirnya baca sesuatu. Setelah baca lama, Allah jadikan kesembuhan bagi kepala suku tadi. Langsung sembuh dia. Akhirnya karena sembuh, dikasih kambing itu sesuai janji mereka. Ketika keluar dari kampung ini, sahabat yang lain bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kau memang ahli ngobati kan? Mulai kapan belajar pengobatan? Kami tidak tahu kalau kau bisa ngobati. Kata Abu Sa'id, tidak bisa, aku nggak bisa ngobati, nggak punya ahli, aku nggak punya kemampuan. Terus apa yang kau baca tadi? Aku cuma baca Fatihah 7 kali. Kata sahabat yang lain, lu jual Al-Quran kau. Kok berani? Baca Fatihah 7 kali dapat 30 kambing, jual Quran dong. Wah, berarti kambing ini tidak bisa kita makan. Ayo balik dulu ke Madinah, tanya Rasulullah, halal nggak kambing ini makan? Jualan Al-Quran ini. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, dipuji perbuatan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan paling bagusnya ujrah atau bayaran yang kalian dapatkan dari bacaan Al-Quran. Malah Nabi sempat berkelakar, guyonan sama sahabat, aku ada bagian nggak dari makanan kalian ini, kambing kalian ini? Masa aku tidak dapat, kata Nabi. Ya, isyarat untuk menggembirakan si sahabat bahwa itu tidak masalah. Sahabat ngambil berkah dari ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah 7 kali untuk menyembuhkan daripada orang yang kena tadi. Nabi sendiri, Sayyidina Aisyah menceritakan, ini hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah itu kalau sakit sering membaca Al-Mu'addadat, surat dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diulang-ulang sama Nabi. Malah ketika beliau pada puncak kesakitannya menjelang wafatnya, beliau nggak sanggup untuk membacanya, Sayyidina Aisyah yang membacanya untuk Rasulullah, kemudian ditiupkan seluruhnya ke tubuh Nabi sambil diusap-usap dengan bacaan itu, dengan bacaan Al-Quran, dengan niat untuk mengobati atau meringankan sakitnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu sifat obat semuanya, terutama obat untuk hati kita, amradul qulub. Penyakit hati ini tidak kita rasakan, Pak. Kita itu kalau sakit jasmani kita, cepat-cepat kita obati. Kaki berdarah, langsung kasih obat merah. Diikat, dikasih perban. Jalannya dibincang-bincangkan. Sakit perut sedikit, ke dokter, ke mantri, ke bidan. Minta obat, minta ini. Khawatir kita. Nggak mau kita tambah parah, masuk rumah sakit, dan terus-terusnya. Tapi bagaimana dengan penyakit hati kita? Sholat gak khusyuk, baca Quran gak tenang, hadir majlis panas kakinya, itu juga penyakit hati. Sembuhkan itu penyakit hati. Di antara metode untuk menyembuhkan terutama penyakit hati adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Wa nazilu minal Quran ma huwa syifa. Dan telah kami turunkan daripada Al-Quran apa-apa yang di dalamnya ada obat. Makanya Gus Mustafa diarahkan promosikan Habib Khalid. Kalau ada yang sakit, datang ke Habib Khalid. Yang dibaca oleh beliau, ya Quran, Fatihah paling. Tidak keluar dari itu. Pasti ada Qurannya. Tabatiyah juga. Ada Al-Qurannya juga dibaca. Kenapa? Memang itu obat.
Tapi yang baca juga harus mantep juga. Kalau yang baca coba-coba nggak mantep, nggak tepat, nggak berhasil itu bacaan. Yang minta juga harus mantep, yakin insya Allah akan sembuh. Anda sakit, tetap Anda berobat ke dokter. Anda berobat, Anda disuruh minum obat, Anda minum obat. Wajib kita berikhtiar seperti itu. Disuntik kita terima, tapi juga jangan lupa cari pengobatan melalui media Al-Quran. Baca itu Al-Quran, tadabbur itu Al-Quran, biar kita sehat terus. Selain Allah menyebutkan Al-Quran itu sifat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan Al-Quran itu rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang beriman. Quran itu obat dan rahmat untuk orang-orang beriman. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Rasulullah, Allah hadikan kepada kita Al-Quran. Ya, kayak kita, anak kita tiap hari nangis minta mainan, dibelikan mainan. Kenapa? Kita sayang kepada anak kita. Kadang-kadang anak belum bisa ngomong sudah dikasih HP sama orang tuanya. Betul lah, baik Pak, jangan ya. Matanya terganggu, penglihatannya terganggu, orangnya nggak fokus. Banyak anak-anak kecil sampai 4 tahun, 5 tahun nggak bisa ngomong. Kenapa? Kebanyakan makan HP. Kebanyakan main HP. Kenapa? Dia kurang bersosialisasi, kurang bercakap-cakap, di pojok muter-muter, nggak ngerti bacaan, nggak bisa baca Fatihah, tapi ahli mainan HP. Ada waktunya dibatasi main HP-nya. Tapi kadang-kadang orang tua karena sayangnya kepada anaknya dituruti, dibelikan, minta yang mahal dibelikan. Allah sayang kepada kita. Allah itu cinta kepada kita. Di antara bentuk cintanya Allah kepada kita, Allah hadiahkan kepada kita Al-Quran. Dan Allah katakan Al-Quran itu obat dan rahmat untuk siapa? Hanya untuk orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak mendapatkan bagian keberkahan daripada Al-Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah sifatkan Al-Quran sebagai obat dan juga sebagai rahmat, Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa, wa nazzalna ilaikum nuran mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian, kita semua, nuran mubina, cahaya yang jelas. Allah sifatkan Al-Quran itu sebagai sebuah cahaya. Fungsi cahaya menyinari. Walhamdulillah dengan adanya listrik yang semakin maju zaman sekarang, lampu di mana-mana, cahaya di mana-mana. Zaman dulu ketika listrik itu jarang, kami masih ini ya, banyak di antara kita generasi milenial ini, atau yang sebelum milenial. Milenial itu generasi antara 80 sampai 2000 tahun kalau nggak salah, yang kelahiran di antara tahun-tahun itu. Dulu nggak terang kayak gini, jalanan di Kota Nguling sepi. Anak masih ketemu itu beberapa orang kalau keluar itu mau sholat maghrib ke masjid itu mesti bawa senternya besar-besar itu. Ya, kadang-kadang sampai baterainya 8. Kenapa? Butuh cahaya untuk berjalan, butuh membimbing. Kalau enggak dia bisa terjerumus, jalanan enggak seperti sekarang. Tapi sekarang nggak butuh itu semua. Banyak lampu, banyak rumah-rumah yang berlampu sehingga nggak butuh itu semua. Karena cahaya ini menunjukkan kepada kita jalan sehingga kita tidak salah dalam melangkahkan kaki kita, sehingga kita tidak kena bahaya. Al-Quran juga Allah sifatkan sebagai bentuk cahaya, tapi bukan cahaya untuk menerangi jalan penerangan, tapi cahaya untuk menyinari hati kita. Hati kita ini butuh jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ini butuh jalan untuk bisa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyinari itu jalan lampunya, itu listriknya itu dari bacaan Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan itu Al-Quran sebagai bentuk cahaya yang menyinari hati kalian. Semakin banyak baca Al-Quran, hatinya semakin tersinar sehingga terarah dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah. Terarah hatinya untuk senantiasa meluapkan rasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafi. Semoga bacaan Al-Quran ini semua sampai kepada kita insyaallah barokahnya. Tidak bangkit kita dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi keluarga kita. Ya, hadir khatmul Quran ini doa kita diamini 70.000 malaikat. Kita di rumah doa sendiri, kita sendiri yang ngamini, malaikat tidak ikut ngamini doa Anda.
Tapi ketika khatmul Quran, Anda ikut doa di situ. Nanti waktu Habib Khalid baca doa, doa aja, minta apa aja yang Anda mintakan. Doa Anda diamini 70.000 malaikat. Satu malaikat aja mengamini doa Anda, insya Allah doa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiap malam kita ikut sampai akhir Ramadan, wah, simpenan doa kita banyak sekali, insya Allah. Insya Allah semua hajat kita berat Al-Quran dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang hadir semuanya dan yang tidak hadir, yang tidak ada udzur pada malam hari ini mendapatkan keberkahan Al-Quran, keberkahan Al-Quran, insyaallah. Amin Allahumma amin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.